Ya teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan semuanya dengan konten penghantar jenazah Khairi Rebun. Sekarang kita posisi di kota Tuban ya. Dan ini masuk pelosok teman-teman. Waktunya pukul kira di 12 malam. Dan masih sendirian lagi jalan. Inilah kisah pilu. Jadi belakang inilah saksi masih yang entah bagaimana ceritanya terhimpit masalah teman-teman, sampai hilang akal sehatnya sehingga melakukan hal yang seharusnya nggak boleh dilakukan ya, yaitu bundir teman-teman. Bundir atau diri. Jadi karena tekanan keluarga, tekanan masyarakat ya, tapi seharusnya bisa dikendalikan teman-teman, tapi nggak tahu lah, sudah semuanya sudah menjadi takdirnya seperti itu. Tapi paling tidak inilah yang harus kita garis bawahi, bahwa kita butuh kekuatan iman ya, dan semoga ini nanti cerita saya ini akan menjadi pelajaran buat kita semua, mengapa hal ini bisa terjadi pada seorang lelaki masnya ini. Dan semoga saja tidak terulang lagi teman-teman, semoga saja tidak terulang lagi di masa mendatang teman-teman. Ini tentu bakal menjadi perjalanan yang lumayan ya, karena nanti akan melewati hutan panjang di daerah singgahan Parengan Tuban ya. Sama di hutan, tapi jalurnya jalur provinsi ya, insya Allah masih banyak kendaraan di situ, tapi full hutan. Seperti apa kondisinya, ikuti perjalanan kita nanti sambil mendengarkan apa yang baru saja terjadi di belakang ini ya. Suatu yang membuat kita menghela nafas nantinya. Seperti apa ceritanya, dengarkan saya baik-baik. Ini saya masih di kampungnya, sebentar lagi mau keluar menemui jalan raya dan memasuki hutan. Nah, di situ nanti kita akan ceritakan ya, kenapa bisa terjadi, lalu apa yang menjadi dasar sehingga sang masa ini melakukan hal yang sangat tidak diperbolehkan ya oleh ajaran agama Islam. Dan alhamdulillah kita menemui jalan utama, ini jalan raya, dan depan itu nanti hutan teman-teman. Seperti apa ceritanya ya, kita ikuti perjalanan kita ya. Ya, kita memasuki jalur hutan teman-teman. Jalannya bagus, cuma sayang nggak ada penerangan, jadi gelap gulita, dan masih ada kendaraan ya, 1-2. Jadi begini teman-teman, ini mungkin pelajaran buat teman-teman semua yang ada rencana menikah teman-teman. Jadi buat teman-teman anak-anak, adik-adik kita yang masih muda yang rencana menikah, ini bukan semuanya ya, enggak semuanya, cuma sebagai inspirasi menghindari kalau hal itu enggak dilakukan. Semoga hal ini tidak terjadi gitu. Jadi masa ini dulunya kerja di bengkel, lalu ketika setelah nikah, yang istri kerja di pabrik teman-teman, dan setelah menjalin hubungan akhirnya mereka menikah ya, dan mereka tinggal di rumahnya sang istri. Dan baru beberapa menikah, si Mas ini ternyata
dikeluarkan dari bengkelnya mengurangi karyawan teman-teman, sehingga tidak mendapatkan pekerjaan alias pengangguran teman-teman. Dan sementara ini sang Mas ini juga objek, nggak tahu objek online atau apa, dan yang kerja istrinya teman-teman, istrinya mendapatkan kerjaan karena kerja di pabrik rokok itu lumayan bayarannya, sehingga ekonominya ditundang oleh sang istri. Dan inilah awal mula cerita itu bisa terjadi teman-teman. Tekanan mental yang bertubi-tubi dari keluarga sang istri membuat Masnya ini menjadi beban yang luar biasa. Apalagi Masnya ini tidak merokok, lalu tidak pernah macam-macam di warung dan sebagainya, sangat pendiam teman-teman. Jadi tidak pernah mengungkapkan setiap masalah kepada siapapun, tanya lumayan dipendam sendiri sama ini, sampai perkawinan itu berjalan hampir 2 tahun teman-teman. Dan selama 2 tahun itu Masnya ini berada di tekanan yang luar biasa. Ini versi keluarga yang masih ya. Dan sayang beribu sayang, Masnya tidak pernah bercerita kepada keluarganya, bercerita kepada teman-temannya dan lain sebagainya. Dia pendam sendiri masalahnya, dan mungkin juga nggak begitu mengadukan ya, kurang paham juga kepada yang kuasa, sehingga imannya mungkin saat itu sedang tipis, sehingga Masnya ini melakukan hal yang sangat tidak boleh terjadi teman-teman. Entah sesuatu itu bisa merasuk pikirannya sih, kita nggak tahu teman-teman seberapa berat situasi dan kondisinya, tapi sama Masnya ini tentu tidak kuat menghadapi itu, sehingga berpikir pendek teman-teman, sangat pendek, melakukan bunuh ya, dengan minum obat padi kalau nggak salah ya. Dan akhirnya setelah dirawat beberapa hari karena terjadi kerusakan di lambung, kerusakan di perut, dalam perut, sehingga tidak tertolong lagi teman-teman. Dan penyesalan selalu datang belakang teman-teman, selalu datang belakang. Semuanya tidak mengira bahwa hal ini bisa terjadi ya, baik di keluarga Masnya juga di keluarga istrinya teman-teman. Karena mereka menganggap omongannya, menganggap sindirannya itu biasa, tapi bagi Masnya ini enggak biasa. Jadi sindiran lalu kata-kata itu bagi Masnya ini dimasukkan di dalam hati, dipendam sedemikian lama sampai bertahun-tahun, sehingga tidak kuat menahan seperti itu teman-teman. Dan akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya, kita lewat hutan, habis bawa jenazah bunuh melalui seperti ini teman-teman. Di belakang itulah saksi bisu Masnya. Lumayan penting, dan hutannya ini lekat sekali di daerah singgahan Parengan ya, Tuban ya. Ini yang pernah lewat sini teman-teman, di Tuban. Jadi pelajaran yang kita dapatkan paling nggak sebelum menikah harus ada komitmen antara calon suami istri teman-teman. Kalau memang belum ada pekerjaan, tapi yang diusahakan memang harus bekerja teman-teman, entah apapun pekerjaannya, yang penting halal. Dan harus ada komitmen dari calon istri juga keluarganya teman-teman, harus paham dan kondisi calon suaminya, sehingga ketika terjadi sesuatu di tengah jalan
bisa dikendalikan, ternyata bisa dicegah hal-hal yang seperti ini ya, kalau memang dari awalnya sudah komitmen menerima baik kekurangan dan kelebihannya. Jadi ini buat para teman-teman yang mungkin sedang mempersiapkan, sedang pacaran, sedang apalah mempersiapkan itu, sekarang buat komitmen teman-teman ya, bahwa memang harus menyadari setiap kekurangan pasangannya itu penting, dan menjelaskan kepada keluarga kekurangan pasangannya teman-teman, sehingga nanti bisa menerima kalau memang terjadi hal-hal seperti itu. Dan lebih bagusnya sih ini setelah nikah mungkin hidup mandiri teman-teman, entah ngontrak, entah kos, atau hidup mandiri lah, sehingga segala sesuatunya bisa diatasi berdua ya, tanpa orang lain tahu, tanpa keluarga yang tahu. Dan ini mungkin memperkecil hal-hal yang tidak diinginkan tersebut ya, sehingga kasus seperti ini tidak terulang lagi, semoga. Karena pilu teman-teman, kalau melihat kasus-kasus seperti ini, pilu banget, rasanya sesek mendengar ceritanya, lalu membawa jenazahnya, kita ikut sedih, ikut sesek ngerasainnya teman-teman. Apa hal ini masih bisa terjadi gitu, walaupun pendek pikirannya teman-teman. Dan kita nggak boleh saling menyalahkan antara satu sama lain. Yang pasti semoga nanti hal-hal seperti ini bisa dikondisikan lagi ya, bisa menjadi pelajaran buat kita agar tidak terulang lagi di kemudian hari ya. Oke teman, ini sudah mau keluar hutan dan alhamdulillahnya ramai ya. Dan tapi memang situasinya itu masih terbawa di ambulan kita. Bahkan cerita tangisnya sang istri dan keluarganya sang laki-laki juga masih terngiang di sini. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini, telah menyaksikan video ini teman-teman. Semoga bermanfaat, dan yang belum subscribe tentu subscribe teman-teman agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi cerita tentang pengantaran jenazah. Oke teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.